di situ aja ya. Cek. Di sini apa di depan, Pak? Boleh di depan aja, biar Oke, semuanya siap. bisa lihat. Lihat sana ya. Di sini aja. Oke. Silakan Mas siapa? Rizky, Dari mana? dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman. Siap. Boleh, di sini mau memberikan apa? Memberikan semangat buat teman-teman, semangat perubahan, mau memberikan orasi atau apa? Silakan Oke. Mas. Kameranya mana, Mbak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Bismillah. Perkenalkan, tak kenal maka kenalanlah. Saya Muhammad Rizky Amanah dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sedikit saya ingin mendeliver apa yang ingin saya sampaikan sebelum kemudian nanti saya masuk pada substansi kenapa saya datang ke acara Desak Anies Surabaya. Jauh-jauh saya datang dari Kota Palu, sebenarnya ini hanya secara kebetulan saya berada di Provinsi Jawa Timur, saya ikut Desak Anies. Yang membuat saya datang ke Jawa Timur khususnya di Kota Malang karena saya sudah kendati pun Surabaya Mas, ini kebetulan iya, Surabaya. iya, sabar. Oh, sabar. siap. Jadi siap. saya ke Provinsi Jawa Timur, hijrahnya ke Malang. Nah, dapat ada acara Desak Anies di Jawa Timur itu Surabaya, saya dari Malang ke Surabaya. Tapi ada satu kronologis dan cerita dari saya yang membuat saya kenapa hari ini. Sebentar saya akan masuk kepada substansi kenapa saya memilih insya Allah pasangan nomor 1. Saya jauh-jauh hijrah ke Kota Malang, Jawa Timur, meninggalkan kewajiban pekerjaan urusan saya yang ada di Kota Palu karena di Malang keluarga di sini membutuhkan saya. Salah satu keluarga saya dipenjara karena pasal-pasal karet yang ada di Undang-Undang ITE. Keluarga saya dipenjara hanya karena menjadi salah satu bagian oposisi yang terus mengkritik pemerintah. Keluarga saya adalah korban dari cacatnya maksud kebebasan berpendapat di rezim Joko Widodo. Sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan semua, saya hanya punya 2 pilihan. Kalau bukan saya golput, saya akan memilih 01. Tidak akan dalam pilihan saya akan memilih 02 atau 03. Luar biasa, sama saja kalau saya memilih 02 atau 03, sama saya dengan merusak tatanan keluarga saya. Gila. Di tengah-tengah darurat demokrasi kita, pembungkaman kebebasan berpendapat, stagnasi cara-cara berkampanye satu arah, eksploitasi kebodohan dengan menampilkan framing anak muda dan joget-joget. Hari ini ada pasangan calon yang masih dalam proses kampanyenya mencoba menerobos stagnasi dan segala kemandekan yang terjadi dalam polos politik dan berbangsa negara kita. Dia berani membuka ruang dialektika, ruang diskusi seperti ini. Pasangan calon presidennya membuka Desak Anies, calon wakil presidennya membuka Selepet Imin. Pasangan calon mana lagi yang membuka kegiatan-kegiatan seperti ini, yang berani menerobos cara-cara berkampanye satu arah dan membosankan? Hanya pasangan nomor 1. Betul ada. Pasangan nomor urut 3, betul ada. Tapi mereka telah terikut oleh satu gerakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh pasangan 01. Pertanyaannya, kenapa 02 tidak membuka gerakan perubahan dan terobosan-terobosan seperti ini? Bukan karena mereka malu mengikuti
Akhirnya media stop, lari, melipir, pelongo-pelongo, diam. Dalam proses debat banyak jawaban-jawaban yang lari jauh dari pertanyaan. Jauh sekali. Bahkan nanti keluar di kandangnya sendiri baru berani dia mengumpat-ngumpat bahwa pasangan 01 cuman tahu nyerang-nyerang personal dan omon-omon. Gila. Wih. Hari ini saya bulatkan. Siap. Hari ini saya bulatkan. Saya bulatkan pilihan saya kepada pasangan calon nomor urut 1. Apakah hari ini dia menjamin atau tidak? Tapi setidaknya rekam jedak selama proses perjalanan masa kampanye dia berani menawarkan kepada kita satu gerakan perubahan yang fakta kita semua datang kemari bukan dimobilisasi, bukan karena amplop, bukan karena nasi kotak, tapi kesadaran akan satu keinginan perubahan untuk Indonesia. Sahabat-sahabat semua, salah satu keluarga saya bernama Abi Gus Nur. Beliau menyuarakan suara-suara kritiknya, suara-suara resahnya melalui konten YouTube-nya 3 channel. Sampai kali ini sudah 3 kali di penjara. Saya menyampaikan hal ini bukan karena ingin mengemis-ngemis kasihan, tapi karena memperlihatkan kenyataan penegakan hukum kita yang jauh dari keadilan. Oke, Mas. Bismillah. 01 untuk perubahan. Salam dari Abi Gus Nur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukkan Jokowi. Saya Rizky Amanah, saya masyarakat biasa, saya bukan buzzer, saya bukan anggota partai, saya tidak terafiliasi dengan organisasi politik praktis. Bullshit semua drama-drama ini. Nomor 1 untuk perubahan. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Rizky. Oke, sekarang saya pilih satu lagi. Oke, kita pilih dari teman-teman disabilitas dulu ya. Yang perempuan, yang disabilitas mau? Namanya siapa, Mas? Namanya siapa, Mas? Nama sebelumnya Assalamualaikum Tepuk warahmatullahi tangan dulu. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya sebelumnya saya mewakili kaum disabilitas. Tepuk tangannya dulu teman-teman. Sebentar, diam dulu. Diam dulu. Kenapa saya datang? Karena saya ingin perubahan. Terutama di pendidikan. Pendidikan jangan hanya di sekolah negeri, di SD negeri, SMP negeri, ataupun SMA negeri. Akan tetapi pondok-pondok pesantren harus menerima disabilitas. Kenapa semua anak-anak wajib memiliki pendidikan, terutama pendidikan non formal ataupun pendidikan agama, dan juga untuk pekerjaan untuk kaum disabilitas harus
perluas. Diam. Kalau bisa satu pemerintah kota harus ada disabilitas. Saya setuju. Halo. Meskipun saya cinta, meskipun saya pakai kaos ini, Weh. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. diam. Meskipun saya pakai kaos Pak Ganjar dan Pak Mahfud, saya menilai hanya dua orang yang peduli dan memikirkan disabilitas. Diam. Hanya satu, hanya dua orang, Pak Ganjar dan Pak Anies. Masa paslon lain anak disabilitas mau diajak perang? Jangan mau anak disabilitas diajak untuk berperang. Jangan salah pilih teman. Meskipun saya pakai kaos ini, hati saya cinta dengan Bapak Anies. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mas apa tadi namanya? Aan. Mas Aan, tepuk tangan dulu untuk Mas Aan, teman-teman. Terima kasih banyak Mas Aan. Oke, dari tadi belum ada yang perempuan. Saya mau pilih yang perempuan dulu. Sebentar, turun dulu. Yang di atas mohon maaf ya, saya tidak bisa memilih. Oke, turun dulu. Sabar, tadi dari sini sudah, yang ini sekarang. Satu. Mbak, kacamataan boleh ke atas. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ini jangan sampai capek tepuk tangan ya. Ini acara inti belum mulai, jangan sampai capek tepuk tangan. Oke, selamat malam pendukung Pak Anies. Sebelumnya perkenalkan saya Jinan dari ITS. Ada yang dari ITS? Di sini mungkin saya lebih memberikan pengalaman saya sebagai seseorang yang pada tahun pertama ini mencoblos. Jadi saya baru berumur 21 tahun dan pemilu tahun ini merupakan kesempatan saya pertama kali untuk mencoblos. Dan benar sekali banyak banget drama juga fitnah-fitnah dan juga banyak banget hal-hal yang menjadi bahan untuk membuat kita menggiring opini kita untuk berpindah dari satu paslon ke paslon lainnya. Namun selama saya mengikuti retorika tersebut, saya benar-benar mengagumi sosok Pak Anies ini sebagai sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, dan banyak sekali cuplikan-cuplikan video yang membuat saya kagum hingga meneteskan air mata, karena benar-benar Pak Anies ini tidak hanya mendatangi rakyat bawah, tapi benar-benar berdialog dan mendengarkan keluh kesah semua rakyat tanpa memandang status
ataupun jabatan dan hal yang lainnya. Jadi saya yakin dengan terpilihnya Pak Anies dan Pak Imin menjadi presiden dan wakil presiden akan membawa perubahan untuk Indonesia lebih maju ke depannya. Perubahan tidak hanya ada di tangan Pak Anies dan Pak Imin, tapi ada di tangan kita semua. Mari kita sama-sama mencoblos nomor 1 untuk perubahan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak siapa? Jinan. Kak Jinan, terima kasih banyak. Oke, satu lagi di sini ternyata udah ada yang mau menyiapkan puisi buat kita semua. Monggo, Mas. Mas siapa? Hafiz. Afi. Rafiq. Oke, Mas Rafiq. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rafiq Tegarianto, asal dari Surabaya dan juga mahasiswa ITS. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan puisi sekaligus orasi yang saya tuliskan saat menunggu tadi, pukul 4 sore tadi. Saya bukanlah penulis yang hebat, saya bukan penulis puisi yang hebat, tetapi saya hadir di sini untuk menyuarakan perubahan. Baik, saya mulai. Waktunya perubahan oleh Muhammad Rafiq Tegarianto. Indonesia, negeri yang kaya sumber daya, sumber alam yang tanpa habisnya. Namun ironinya, rakyat masih menderita dan terjerat nestapa. Berbagai masalah bangsa kian menerpa. Kemakmuran dan keadilan yang tidak merata. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang tak terhitung besarnya. Krisis iklim global dan lingkungan yang saat ini diperkosa. Korupsi dan fenomena ordal yang merajalela. Hingga hukum dan demokrasi yang dipakai seenak jidat penguasa. Dalam kontestasi perpolitikan ini, kulihat banyak yang menggaungkan harapan dan janjian, perkataan yang entah apakah akan dilaksanakan, tindakan yang apakah benar bukan hanya sebuah pencitraan, berbagai program yang apakah benar memberi perbaikan. Namun secara rasional diri ini tertuju pada satu pilihan, sosok yang selalu menggaungkan perubahan, berani terjun langsung pada rakyat untuk mendengarkan jutaan keluhan, berdiskusi dan bertukar pemikiran untuk memberikan pencerdasan, membawa gagasan dengan ketenangan, bukan hadir menyebarkan kebencian, apalagi melontarkan fitnah dan curhatan. Dialah Bapak Anies Rashid Baswedan, pribadi yang tangguh, beretika, dan berjiwa besar, membalas cacian dan tuduhan dengan manisnya senyuman. Apabila mendapat amanah, dijawab dengan pembuktian, mengangkat visi Indonesia adil makmur untuk semua, menggandeng Bapak Muhaimin Iskandar sebagai pasangan, menyuruhkan amin sebagai langkah awal menuju perubahan. Semoga Allah memudahkan setiap langkah perjalanan. Terdengar deru suara yang telah menanti. Bersiaplah, waktunya perubahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Mas Rafiq, puisinya luar biasa. Puisinya cukup ya, puisinya. Oke, sekarang saya mau lihat dong kondisi teman-teman yang gak dapat tempat nih. Yang di bawah, boleh diliatin dulu gak nih? Weh, kita sapa dulu teman-teman yang di bawah. Bisa lihat di LCD belakang. Kita dari panitia mohon maaf karena luar biasa antusiasnya Desa Anies Surabaya pada sore hari ini. Luar biasa, saya mohon maaf dan kru juga memohon maaf kalau misalnya yang lain tidak bisa mendapatkan tempat duduk. Oke, sekali lagi kita sapa teman-teman yang ada di bawah yang belum bisa hadir. Halo teman-teman semua, semuanya abaikan tangan kalian. Saya memohon maaf kalau misalnya teman-teman hanya bisa melihat Pak Anies nantinya dan melihat seluruh rangkaian dari Desa Anies lewat LCD. Tapi nggak apa-apa, semangatnya masih luar biasa. Saya ucapkan selamat datang untuk Cak Torik. Selamat datang. Cak Torik ini luar biasa, dia adalah senior saya. Siap. Assalamualaikum. Oke, kita ambil lagi ya, ini perempuannya masih kurang nih. Masa moderator perempuan milih perempuan cuma satu ya. Saya pilih lagi. Turunin dulu tangannya. Oke, yang belakang, yang belakang, yang belakang. Oke, silakan Mbak. Oke, cek. Oke, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Bening Sandrina. Saya dari organisasi lingkungan River Warrior. Jadi sejak tahun 2019 kami memperjuangkan sungai-sungai di Indonesia, utamanya kalau di Jawa Timur, Sungai Brantas. Kami berharap sungai kita itu bersih dari pencemaran plastik sekali pakai. Oke teman-teman, jadi jelang pemilu ini saya sedih karena makin jelas ya pemimpin Indonesia itu tidak peduli pada sungai, tidak peduli pada lingkungan. Sungai kita dibiarkan mati, sungai kita dibiarkan terjerat oleh plastik sekali pakai. Indonesia ini kaya akan sungai. Kita punya 70.000 sungai di Indonesia. Tapi 46% dari 70.000 sungai itu kondisinya tercemar berat. Padahal teman-teman, pada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebutkan bahwa setiap sungai di Indonesia itu harusnya nihil sampah. Tapi mana buktinya? Kita masih bisa menyaksikan Sungai Brantas, Sungai Ciliwung, Bengawan Solo, Cisadane, semuanya dipenuhi oleh plastik sekali pakai. Oleh karena itu, pemilu 2024 ini jangan sampai kita salah pilih. Jangan sampai kita salah pilih pemimpin yang tidak peduli sama lingkungan kita. Karena kita generasi muda, kita yang akan hidup di lingkungan kita ini sampai masa depan selanjutnya. Kalau saat ini pemimpinnya dan masyarakatnya nggak ada yang peduli sama lingkungan, di masa depan kita tidak bisa menikmati sungai yang bersih, sungai yang sehat, kita tidak bisa menikmati udara yang sehat, kita hanya bisa menikmati sungai yang tercemar mikroplastik. Mikroplastik sudah ada di seluruh bagian di bumi ini, di udara, di air, bahkan di plasenta dan di aliran darah kita. Jadi pesan saya sekali lagi, jangan sampai kita salah pilih pemimpin. Mari kita pilih pemimpin itu kita lihat juga rekam jejaknya, visi misinya. Mari kita pilih pemimpin yang benar-benar peduli sama lingkungan, peduli sama sungai kita untuk masa depan
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Tribun boleh turun. Oke, teman-teman, Pak Anies belum datang. Tenang dulu. Santai dulu, bro. Santai dulu. Saya memilih deh yang lahirnya 14 Februari boleh maju nih. Tunjukin KTP nih ya, jangan bohong sama saya. Nggak ada kebetulan ya. Ya udah. Oh, Tribun. Kasihan, Tribun belum dapat kesempatan ya. Oh, 14 Februari. Ada bener, Bu. Oh, ternyata ada yang lahir 14 Februari. Oke, kita panggil satu dari Tribun. Mana yang mau turun? Yang dari Tribun. Itu, Mas, yang bawa tongsis. Yang bawa tongsis. Ayo turun. Tolong dibantu ya, Mas. Oke teman-teman, sambil menunggu masnya datang. Oke Bapak, sebentar dulu. Teman-teman ini masih semangat gak ini? Jangan sampai ngantuk ya. Ini saya lihat kok banyak yang udah nguap-nguap ini. Acara belum mulai. Ada drone, jangan lupa. Oke, silakan Mas. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jem, saya seorang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Oke, dulu saya menceritakan pengalaman saya dulu ya. Dulu saya sempat 1 tahun mengalami kepemimpinan Pak Anies di Jakarta. Alhamdulillah 1 tahun saya merasakan belum terlalu banyak perubahan. Setelah itu saya pindah ke Surabaya. Baru kemarin saya melihat perubahan di Jakarta itu luar biasa ya. Benar-benar berubah dari yang kumuh menjadi layak huni seperti itu. Yang ingin saya paparkan salah satu keberhasilan dari Pak Anies, yaitu yang pertama jelas program Jaklingko ya. Jaklingko itu kita punya kartu, satu kartu kita bisa keliling Jakarta dengan gratis. Ya. Ada orang Jakarta ya? Tinggal tap kartu, diangkut, keliling ke Jakarta sepuasnya. Nah, itu kartunya. Setelah itu, yang kedua, Pak Anies itu kerjasama dengan pemerintah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, tentang produksi pangan. Sehingga pada tahun 2022 itu Pak Anies DKI Jakarta itu bisa ekspor beras ke Saudi Arabia, kalau tidak salah 19 ton beras. Itu di kala Covid. Sedangkan Jakarta bukan penghasil padi, tapi Pak Anies bisa melakukan ekspor beras ke Saudi Arabia. Itu luar biasa Pak Anies. Sebenarnya banyak prestasi Pak Anies di Jakarta. Mau dibikinkan list itu nggak cukup 1 buku.
Ya, orang Jakarta di sini ada nggak? Nggak ada ya? Ada? Oke. Mungkin itu cukup situ aja yang dari, satu lagi. Untuk kesehatan, dulu pas COVID, sebelum pemerintah mengasihkan kayak bantuan-bantuan, tapi DKI Jakarta itu paling pertama melakukan pergerakan ke tenaga kesehatan yang peduli kepada tenaga kesehatan. Salah satunya memberikan fasilitas kepada tenaga kesehatan berupa hotel, penginapan untuk mereka bekerja, dikasih biaya hidup, makan, dan juga pokoknya disponsori banyak kayak bantuan-bantuan seperti itu. Terus apa lagi ya? Kalau mau dibilang itu cukup banyak. Terima kasih banyak. Gitu. Ya. Terima kasih banyak Mas, tepuk tangannya dulu dong teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan mau ngambil satu lagi dari tribun. Yang perempuan? Perempuan Mas. Perempuan, mohon maaf. Yang perempuan gak ada yang mau maju? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Ini kita udah live ya teman-teman di YouTube Anies Baswedan. Kalian bisa lihat viewersnya udah 100.000 ya Mas. Luar biasa. 100.000 ditambah ini di tribun 1 juta orang ini ya. Setengah populasi Surabaya. Istimewa. Saya bilang amin, teman-teman bilang wani perubahan. Ulang. Amin. Oke, kita dengarkan aspirasi dari silakan Kak. Halo, Situ deg-degan. ya. Ya, halo semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya. Nama saya Sangrani Ayom Libertaraniri. Aduh, habis facial kak. Malu. Nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Sangrani Ayom Libertaraniri, biasanya dipanggil Berta. Ya, saya asalnya dari Lamongan, tapi sekarang ada yang dari Lamongan? Hai. Ya, kebetulan sekarang domisilinya di Gresik, jadi sebenarnya, aduh maaf ya deg-degan. Jadi, aduh tremor. Jadi sebenarnya ada pesan yang mau saya sampaikan ke Pak Anies. Sebenarnya, kebetulan ini saya baca dikit gak apa-apa ya. Jadi kebetulan saya masih anak koas dari salah satu univ swasta di Surabaya yang sekarang sedang bertugas di Gresik. Dan terima kasih sebelumnya atas kesempatannya sudah disampaikan di malam yang luar biasa ini. Sebenarnya saya mau bertanya sih ke Pak Anies. Bentar. Mungkin ini sebenarnya pertanyaannya agak receh, yang jarang banget buat dibahas. Saya ini kuliahnya sudah lama dan jujur saya kan ada di kedokteran, jadi otomatis biayanya itu sangat mahal. Itu semua sudah jadi rahasia umum sebenarnya, semuanya pasti sudah tahu kan? Sudah tahu kan? Ya masa iya mau dibangun 300 lagi? Iya kan? Iya. Dari situ sebenarnya saya ingin apa ya? Karena mahal itu otomatis saya punya beban tersendiri kepada keluarga, kepada orang tua dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya tuh pengen punya hidup yang stable dengan mengatur di hidup saya sendiri tanpa harus
menyusahkan orang tua dengan membayar UKT, membayar dan lain sebagainya, karena sampai koas pun sebenarnya itu masih bayar SPP hitungannya gitu, dan itu gak murah sama sekali, belum dengan biaya hidupnya. Oke, dan yang sekarang saya mau izin tanyakan sebenarnya permasalahan mengenai bantuan hidup dasar atau BHD dari internship kedokteran. Itu gak pernah dibahas sepertinya. Dan bantuan itu kurang lebih berkisar antara 3.241.000. Dan juga mendengar bantuan itu saya sering mendengar bantuan itu tuh sering dibayarkan telat. Dan juga padahal bekerjanya itu juga resikonya tinggi karena kita bisa terpapar infeksi, bisa terpapar macam-macam, otomatis kan paling enggak itu bisa ditingkatkan lagi, itu menurut kami, apalagi dengan resiko yang membahayakan bahkan nyawa, karena kalau ada pandemi sekalipun dan penyakit apapun itu kami adalah garda terdepan untuk menyelamatkan semuanya. Dan juga yang mau saya tanyakan, menurut Pak Anies nanti itu apakah bantuan yang diberikan sejumlah 3 juta sekian itu selaras dengan usaha dan juga serta resiko yang didapatkan, dan apakah kami harus menerima jika ada suatu keterlambatan dikarenakan semuanya ini hanya berlabel bantuan, terutama dan juga yang teman saya mungkin juga rasakan bahwa sekarang itu yang minim adalah penerimaan dokter spesialis, bukan dokter umumnya. Jadi harusnya yang dibetulkan regulasinya adalah penerimaan dokter spesialisnya, bukan dari penerimaan dokter umum. Karena dokter umum itu sebenarnya sudah banyak banget, belum terhitung koasnya. Mending diperbaikin regulasinya seperti apa gitu kan? Setuju kan? Ya kan? Nah, ya mungkin itu sih, karena ya itu aspirasi juga dari teman-teman yang lain. Mungkin ya, terima kasih atas kesempatannya. Moga Pak Anies bisa mendengar dan juga Pak Anies bisa menjawab pertanyaan saya. Sebenarnya saya ingin foto sih, tapi nggak ada orangnya. Jadi jadi ya sudah. Terima kasih ya atas terima kasih kesempatannya. Hah? Jangan lupa, kalau mau kesehatannya terjamin, pilih nomor 1. Ya? Oke? Jangan nambah-nambah pengangguran dengan intelektual yang tinggi. Ya? Perbaiki dulu regulasinya, perbaiki dulu sistem pendidikan kedokterannya, perbaiki dulu regulasi penerimaan dokter spesialisnya. Kalau misalnya kita sudah disejahterakan, pasti nanti kita mau kok semuanya itu merata dari Sabang sampai Merauke. Benar kan? Ya, nomor 1 ya. Pokoknya nomor 1. Oke? Terima kasih. Terima kasih Kak. Saya mau mengajak Cak Torik untuk memimpin. Baju putih tuh. Yang belakang. Assalamualaikum. Sehat semua ya. Selamat malam, salam sejahtera semua. Keren iki arek-arek iki rek. Apalagi ini banyak anak-anak muda yang berpendirian ikut terlibat menentukan masa depan bangsa. Izinkan saya, teman-teman semua, berbincang sebentar dengan Ning Ais supaya kita semua paham kenapa kita
sebagai anak muda harus menentukan masa depan kita. Neng Ais ini anak muda, panggilannya Neng Ais soalnya wong Surabaya rek. Arek Surabaya. Neng Ais ini prototipe perempuan muda banget, fresh, baru selesai kuliah. Kenapa sih kok berkeputusan ikut terlibat dalam hal-hal yang mungkin bagi anak muda ini keputusan yang ya tidak semua punya pikiran yang sama. Masuk dunia politik dan terlibat dalam harapan masa depan untuk generasi berikutnya. Oh, iya. Terima kasih. Kenapa kok? Terima kasih Catorek. Ini jadinya Desa Ais ya? Iya. Kebetulan kembaran saya itu Anis, Pak. Jadi ini ada Anis, ada Ais. Jadi kalau ditanya sebenarnya itu karena cita-cita saya. Ini saya ngomong ke 15.000 atau 13.000 orang juga gak malu ya. Iya. Jadi itu cita-cita saya dari SMA. Oh gitu ya? Untuk bisa masuk ke politik karena saya memiliki cita-cita untuk bisa memimpin suatu daerah, bisa menjadi suatu kepala daerah. Keren. Biar inspirasinya salah satunya Cak Torik, mantan Bupati Lumajang. Sebentar. Kamu itu ini jawab jujur lah ya. Udah menikah belum? Belum. Ini saya kampanye di dapil, saya pun saya selalu pertanyaannya udah punya pacar belum? Udah menikah belum? Ini benar, belum menikah ya? Belum. Oke. Nah, supaya ini melek semua. Karena begini, tahun ini pemilu. Kalian 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, itu waktunya kalian. Bener. Hari ini itu untuk 5 tahun yang akan datang, untuk 10 tahun yang akan datang. Kalau hari ini salah pilih, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang akan salah urus. Bener ini. Nah, Ais, ini sebagian dari banyak inspirasi kita, anak-anak muda yang hari ini harus menentukan pilihan tidak untuk diri kita, tidak untuk hari ini, tapi untuk 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Udah cukup. Terima kasih banyak Cak Torik atas wejangannya ya. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya, tetap semangat. Terima kasih Cak. Sehat terus. Duduk di mana? Oke. Sekarang kita mempersilakan untuk hadirin semuanya untuk menyambut anak dari Pak Anies Baswedan, Mas Mikhail Baswedan. Mas Mikhail, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Surabaya? Pak Anies. Masya Allah, ini luar biasa masanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini dengar-dengar yang daftar udah lebih dari 10.000 ini. Ini banyak banget, rekor baru ya. Gimana panitia, ini rekor baru bukan? Wah, terima kasih banyak teman-teman semua sudah mau datang ke sini, siap untuk desak Anies. Teman-teman siap gak? Malam ini kita mau desak Anies atau enggak? Masya Allah. Ini memang Pak Anies ya, mohon maaf telat, jadi harus diisi oleh anaknya. Jadi kali ini Anies Junior yang mengisi jadwal waktunya ya. Ini kita mungkin kalau masih ada waktu lama, sebentar teman-teman. Jadi aku bisa. Oke.
Jadi mohon maaf, ini aku bicara aja di depan, tapi aku senang sekali lihat teman-teman semua mau hadir ke sini, ambil langkah untuk membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Kita mau Indonesia adil tidak? Mau demokrasi kembali lagi tidak? Kalau mau itu semua terjadi berarti kita harus pilih? Pilihannya siapa? Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi memang ini kita udah masuk hari-hari akhir. Bentar lagi kita udah mau coblos di tanggal 14 Februari nanti. Dan ini perjalanan yang sangat panjang. Udah kita lewati beberapa rintangan, misalkan gak dapat izin untuk bikin desak Anies, misalkan dihalang-halangi, tapi alhamdulillahnya kita semua bisa hadir ke sini, kita semua bisa kumpul di sini untuk ketemu Pak Anies dan bisa desak Anies langsung. Oke, mungkin di sini ada yang mau tanya tentang keluarga Mas Mikail. Siap. Gimana teman-teman, ada yang mau nanya tentang keluarga tidak? Ada yang mau nanya? Saya hitung dulu ya. 1, turun. 1, turun. Turun. 1, 1. Jilbab abu-abu silakan. Ini simulasi desak Anies ya guys. Masya Allah, luar biasa ibu ini. Bu, namanya siapa bu? Ibu, namanya ditanya Bu. Namanya siapa Bu? Namanya siapa bu? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khoiroh, lulusan S2 Unsuri. Tepuk tangan untuk Bu Hoiro. Oh iya, ada salam dari abah saya. Terima kasih banyak, waalaikumsalam. Wah, halo Kak, salam kenal. Salam kenal, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk boleh. Terima kasih untuk kesempatannya karena saya kesini juga agak crash dengan doi dan lain-lain karena saya minoritas mendukung Pak Anies di era semua mendukung yang lain. Jujur saya di sini melihat dari Pak Anies karena tentang keluarganya. Karena saya sendiri itu dari keluarga yang harmonis, alhamdulillah, masya Allah. Jadi kayak ketika keluarga kita harmonis, pasti untuk menyusung atau untuk menjadi diri kita sebagai anak dari orang tua itu hal-hal yang hebat juga. Nah, di sini saya ingin tanyakan kepada Mas. Udah kenalan kan Mbak? Udah kenalan? Dipanggil namanya dong, Mas siapa? Ya kepada Mas Mikail biar gak salah paham. Kalau misalnya Abah di rumah, apakah Abah sama dengan kamera? Lalu hal apa sih yang membuat Mas Mikail, oh oke, aku akan menjadi seperti ayah. Entah menjadi figur seorang ayah atau seorang mungkin pemimpin presiden kita habis ini, amin. Jadi bagaimana hal yang bisa Mas Mikail ambil buat contoh buat cowok-cowok juga. Jadi itu yang akan saya tanyakan. Oke, iya terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Jadi kalau di rumah Pak Anies sebenarnya kurang lebih sama aja ya guys. Kalau teman-teman pernah nonton live TikToknya Abah nggak? Selalu. Rasanya kayak ngomong sama Bapak sendiri nggak? Iya. Nah itu yang kita anak-anak juga ngerasain. Jadi sebelum jadwalnya penuh ini, Pak Anies tuh selalu sempetin setelah sholat subuh, kita sama-sama duduk, kita ngobrol, diskusi. Misalkan Pak Anies nanya keseharian kita juga cerita, kita tanya Abah. Dan di situ
ya kerasa lah hubungan antara anak dan ayah. Jadi sebenarnya aku personal senang sekali dan juga bangga akhirnya bisa sampai titik ini. Tapi juga Abah ya sebagai ayah jadi tokoh inspiratif juga untuk aku. Dimana Abah orangnya amanah. Dan juga kalau janji ditepati Wah, kalau dalam janji keluarga ditepati juga. ya, nggak usah takut teman-teman. Dalam keluarga pun harus kayak gitu. Jadi hal-hal kecil yang kita anggap kecil sebenarnya dilakuin semua. Dan itu jadi sifat yang kebawa ke hal-hal yang besar juga. Jadi kalau di rumah Pak Anies tepati janji, insya Allah di Indonesia Abah tepati janji juga. Mantap, amin. Satu lagi Mas. Ini kan lagi rame banget nih ya. Pilih istri, anak, atau ibu dulu. Sayangnya belum punya istri, belum punya anak, jadi ibu. Wih, mantap. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih kembali. Iya, terima kasih banyak. Makasih. Satu lagi ya. Sekeluarga dukung amin. Wah, Masya Allah, salam untuk keluarga ya. Siap. Oh iya foto. Bawa kamera nggak? Bawa apa enggak? Vesi. Ada mana ya? Atau iya, foto kamera ini dulu deh. Oh iya. Oh iya boleh ya. Abis ya. Sini. Sini aku aja yang foto. Amin. 1, 2. Terima kasih banyak. Ini Abah masih jauh nggak ya? Udah nggak sabar ketemu Abah ya? Coba kita telepon. Wah sorry guys, HP ku mati guys. Wah. Nanti kesimpan dong nomornya. Wah seru banget ini, rame. Wah, ini deh, kalau nggak teman-teman semua keluarin HP-nya. Punya Instagram nggak? Keluarin, oh nggak ada sinyal ya? Ada, yang ada sinyal keluarin, buka Instagram, post story, foto panggung tengah ini, terus tulis hashtag cepetan Abah gitu. Ya mau boleh tuh biar Abah lihat, jangan lupa tag Abah ya.